video kali ini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul. Film ini bercerita tentang seorang pembantu yang berselingkuh dengan majikannya sampai hamil. Nah, jika kalian penasaran dengan lanjutan alur cerita film ini, kalian bisa simak saja video ini sampai habis. Di awal film, terlihat seorang wanita sedang memperhatikan pemandangan di atas gedung. Ia bernama Eng Yi. Hingga tak lama berselang, datanglah seorang wanita tua menghampiri dan mengajak Eng Yi untuk bertemu dengannya di sebuah restoran. Ia bernama Nyonya Chu. Di sini ia merupakan seorang kepala pembantu di sebuah keluarga orang kaya. Sehingga Nyonya Chu langsung mewawancari Eng Yi untuk menjadi pembantu di rumah majikannya. Dimana sebelumnya Eng Yi sudah mengirim berkas lamarannya kepada Nyonya Chu. Hingga pada akhirnya, Eng Yi pun diterima bekerja di rumah orang kaya tersebut. Singkat cerita, Eng Yi diperkenalkan kepada majikannya oleh Nyonya Chu. Majikannya bernama Hera. Di sini ia sedang mengandung anak keduanya, baru 7 bulan kehamilan. Hingga beberapa saat kemudian, Eng Yi menyambut kepulangan anak si Hera yang baru saja pulang sekolah. Ia bernama Nami. Di sini Nami sangat senang dengan kehadiran Eng Yi di rumahnya tersebut, karena Eng Yi sering menghibur dan menjaganya dengan baik. Hingga pada malamnya, terlihat suami Hera yang baru saja pulang dari tempat kerja. Ia bernama Hun. Di sini Hun juga sangat ramah menyambut kehadiran Eng Yi menjadi pembantu baru di rumahnya tersebut. 고은입니다. 특별하게 할 얘기가 있어서 그러는 건 아니고요. Kemudian pada malam harinya, terlihat Eng Yi lagi membersihkan bak kamar mandi dengan memperlihatkan bodi yang cukup aduhai. Namun di saat Hun ingin pergi ke kamar mandi, ia secara tidak sengaja melihat Eng Yi sedang membersihkan bak kamar mandi dengan pakaian yang cukup seksi. Sehingga Hun memperhatikan Eng Yi dengan tatapan yang penuh kesakitan. Hingga pada suatu hari, terlihat mereka berempat pergi berlibur dan menginap di villa pribadi di puncak pegunungan. Di sini terlihat Nami dan Eng Yi sangat senang menikmati liburan tersebut. Lalu pada malam harinya, Hera dan Hun tak lupa mereka mantap-mantap bersama meskipun Hera sedang hamil tua. Namun hal itu tidak dapat membuat suaminya menikmati momen tersebut karena Hera dalam keadaan sedang mengandung anak keduanya. Sehingga Hun pun pergi ke kamar Eng Yi yang sedang beristirahat. Dan setelah itu, ia pun langsung mengajak Eng Yi untuk mantap-mantap dengannya. Dengan senang hati, Eng Yi langsung melayani suami majikannya dengan lemah lembut. Keesokan harinya, mereka pun bergegas pulang ke rumah. Dan Eng Yi kembali menjalani aktivitasnya sebagai seorang pembantu rumah tangga. Dan ia juga nampak membacakan dongeng untuk Nami sampai ia tertidur. Hingga pada malam harinya, Hun kembali datang ke kamar Eng Yi untuk kembali meminta jatah mantap-mantap untuknya. Sedangkan Eng Yi yang sudah terlihat tidak menggunakan apapun di balik selimut, seolah-olah sudah siap melayani tuannya yang mau mantap-mantap dengannya. Dan pada akhirnya, mereka pun kembali melakukan adegan mantap-mantap bersama. Sementara Nyonya Chu yang sedang berjalan menuju ke kamarnya, ia tidak sengaja mendengar suara pemersatu bangsa. Dengan rasa penasaran, ia langsung menghampiri sumber suara tersebut. Dan pada akhirnya, ia pun mengetahui hubungan telarak antara Eng Yi dengan majikannya tersebut. Dan semenjak kejadian itu, Eng Yi selalu mempercantik diri di saat ia mau mengantar makanan atau minuman ke tempat Hun. Di sini Hun juga memberi uang untuk Eng Yi sebagai bentuk terima kasih yang telah mantap-mantap dengannya. Sementara Nyonya Chu, ia terus memperhatikan gerak-gerik Eng Yi tanpa sepengetahuan dirinya. Keesokan harinya, Nyonya Chu pergi bertemu dengan seseorang di sebuah tempat. Yang ternyata orang itu merupakan orang tua Hera atau si ibu mertua Hun. Kemudian Nyonya Chu menceritakan semua kejadian yang ia lihat selama ini, bahwa menantunya sudah berselingkuh dengan pembantunya sendiri. Dan ia juga bercerita bahwa Eng Yi sudah terlihat hamil, dan itu dilihat dari perubahan segi bentuk tubuh Eng Yi yang mulai membesar. Mendengar kabar itu, ibu Hera langsung pergi ke rumah anaknya, dan ia juga telah berencana untuk mencelakai Eng Yi. Kemudian Eng Yi pun disuruh membersihkan lampu hias dengan menaiki tangga. Sementara Hera dan ibunya sedang berjalan turun ke lantai bawah. Ibunya Hera berpura-pura dirinya akan terjatuh, sehingga ia pun langsung menyenggol tangga yang dinaiki Eng Yi sampai terjatuh. Namun Eng Yi berhasil selamat dengan bergelantungan di lampu hias tersebut. Melihat kejadian itu, Hera dan Nami berniat membantu Eng Yi. Namun hal itu dilarang ibunya Hera. Dan pada akhirnya, Eng Yi pun terjatuh dari lampu hias tersebut. Singkat cerita, Eng Yi pun diperiksa dan ia mengalami luka ringan. Sehingga ia pun dibawa ke rumah sakit dan dikunjungi Nyonya Chu dengan membawa sebuah paket bunga serta uang kompensasi dari ibu Hera.
Sementara di sisi lain, Ibu Hera menceritakan sesungguhnya kepada anaknya bahwa suaminya telah mantap-mantap dengan pembantunya sendiri yang tak lain dan tak bukan Eng Yi itu sendiri, sehingga membuat Eng Yi hamil atas mantap-mantap suaminya tersebut. Kemudian di saat Nyonya Chu baru saja pulang dari rumah sakit, Hera langsung memarahi Nyonya Chu karena ia telah melaporkan masalah keluarganya kepada ibunya. Lalu keesokan harinya, terlihat Eng Yi sedang berbincang-bincang dengan dokter di sana. Dokter itu mengatakan bahwa Eng Yi sudah hamil sekitar 4 minggu. Mendengar kabar itu, Eng Yi pun terkejut dan baru menyadari bahwa dirinya sudah hamil 4 minggu dan anak itu dari hasil mantap-mantap dengan majikannya. Dan setelah itu, ia pun menceritakan semua masalahnya kepada temannya dan meminta solusi terbaik untuk masalah yang ia derita sekarang. Sehingga temannya itu pun memberi saran agar Eng Yi harus membesarkan anak yang sudah ada di perutnya dan harus pergi dari rumah tersebut. Karena ia mempunyai firasat bahwa jika Eng Yi masih bekerja di sana, mungkin saja keluarga Un akan menyuruhnya tersebut. Lalu pada malamnya, Hera datang menghampiri kamar Eng Yi dengan membawa sebuah tongkat untuk memukulnya. Namun di saat Hera ingin memukulnya, ia tidak tega memukul Eng Yi yang pada saat itu ia sedang tertidur. Keesokan harinya, Hera memanggil Eng Yi. Di sini ia memaksa Eng Yi untuk mengakui semua apa yang telah dilakukannya sama suaminya. Hingga pada akhirnya, ia pun mengakui semuanya bahwa ia telah mantap-mantap dengan suaminya. Di sini Ibu Hera juga memberikan uang 100 juta dolar untuk di dalam perut Eng Yi, sehingga membuat Eng Yi terkejut mendengar perkataan Ibu Hera, dan ia pun baru menyadari bahwa mereka semua telah mengetahui kalau dirinya sudah hamil. Sehingga Eng Yi langsung pergi dari ruangan tersebut karena ia ingin menjaga calon bayi yang ada di dalam perutnya. Kemudian di saat Eng Yi berada di kamar, ia dihampiri Nami dan menceritakan tentang kecelakaan di saat Eng Yi terjatuh dari tangga tersebut, bahwa ia melihat neneknya dengan sengaja mendorong tangga dinaiki Eng Yi sampai terjatuh. Namun Eng Yi merasa bahwa hal itu murni kecelakaan semata. Hingga pada suatu hari, Hera membeli dan mengganti obat herbal Eng Yi dengan obat, dan ia juga meminta kepada Nyonya Chu agar Eng Yi dipindahkan ke kamar Nyonya Chu supaya ia bisa mengawasi Eng Yi agar tidak mantap-mantap lagi dengan suaminya. Beberapa hari kemudian, Hera pergi ke rumah sakit untuk mempersiapkan persalinan anak keduanya. Hingga pada akhirnya, ia berhasil melahirkan anak kembarnya dengan selamat. Sementara di sisi lain, Eng Yi meminum obat herbal yang sudah digantikan Hera sebelumnya, sehingga membuat Eng Yi mengalami kesakitan di perutnya. Dan tak lama kemudian, pun pulang dan mempergoki Eng Yi sedang mandi di tempat kamar mandinya. Karena ada kesempatan, Eng Yi langsung menceritakan bahwa dirinya sedang mengandung anak dari hubungan mereka berdua. Setelah mengakui semua hal tersebut, terlihat Eng Yi mengeluarkan darah dalam mulutnya. Sehingga ia pun dibawa ke rumah sakit dan ibunya Hera menyuruh dokter di sana yang ada di dalam perut Eng Yi. Hingga pada suatu malam, Nyonya Chu menceritakan semuanya bahwa dialah yang telah memberitahu Hera dan ibunya tentang Eng Yi hamil atas hubungan mantap-mantap dengan Hun. Mendengar kabar itu, Eng Yi sangatlah marah dan langsung menampar Nyonya Chu di saat itu juga. Sedangkan Nyonya Chu, ia hanya terdiam dengan diselimuti kesalahannya, sehingga ia pun meminta maaf kepada Eng Yi. Dan sejak saat itulah Eng Yi berniat membalas dendamnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Eng Yi mendatangi rumah Hera dan Hun. Di sini ia juga dibantu Nyonya Chu untuk memasuki rumah tersebut. Setelah berhasil memasuki rumah Hun dan Hera, Eng Yi langsung mengambil bayi kembar Hera yang baru saja lahir. Namun hal tersebut diketahui Hun dan menyuruhnya untuk mengembalikan bayi tersebut dari gendongannya. Setelah ia mengembalikan bayi itu, terlihat Eng Yi berlari sekitar rumah tersebut. Lalu di saat Hun dan keluarganya sedang berkumpul di ruang tamu, kemudian Ibu Hera menanyakan kepada Nyonya Chu siapa yang mengajak Eng Yi untuk bekerja di rumah anaknya, dan ia juga menyuruhnya untuk mengusir Eng Yi dari rumah tersebut. Namun Nyonya Chu menolak permintaan tersebut dan memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah tersebut karena ia sudah bersalah mengajak Eng Yi untuk bekerja di rumah ini. Hingga beberapa saat kemudian muncullah Eng Yi dari lantai 2 dan Nami pun menanyakan keadaan bayi yang dikandung Eng Yi sebelumnya. Eng Yi bercerita bahwa bayi itu telah meninggal. Sedangkan Nyonya Chu yang bersedia mengambil seluruh barangnya mengajak Eng Yi untuk pergi dari rumah tersebut. Namun Eng Yi menolak dan langsung mengambil tali yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan setelah itu, ia pun langsung lompat dari lantai 2 tersebut, sehingga membuat keluarga Hun panik melihat kejadian tersebut dan film pun tamat.